program untuk pemusnahan sampah itu ya. Dan saya harapkan nanti di Kecamatan Kramat Watu ini mendapatkan program itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri, Camat Waringin Kurung, dalam program OMAT, obrolan camat, tentunya hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Saat ini saya berada di kantor Kecamatan Kramat Watu. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan camatnya. Kebetulan camatnya adalah perempuan, rekan saya. Beliau adalah Ibu Sri Rahayu Basukiwati, Esos MSI. Yuk kita langsung aja ketemu Bu Camatnya. Assalamualaikum. Ada tamu. Waalaikumsalam. Bu Camat Waringin Kurung. Sehat Ibu? Sehat Bu. Alhamdulillah. Aduh, ketemu saya sebelah sini ya. Ya, ada kabar apa nih tumben ke Kecamatan saya Kramat nih Watu? yang nanya, yang tamunya nih Bu. Siap. Iya, saya di sini kebetulan mohon maaf ya mengganggu waktunya Ibu yang tentunya sangat sibuk sekali. Tadi saya lihat lagi ada memberikan pengarahan. Iya, betul. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Ya. Saya sudah 2 bulan ada di Kecamatan Kramat Watu ya. Bu Camat bisa tolong jelaskan nggak ini patennya kan terlihat rapih sekali nih. Ada berapa administrasi sih yang masuk ke paten di Kecamatan Kramat Watu ini? Ya. Baik Bu Camat Waringin Kurung, kita pelayanan utama itu adalah di paten ya, yaitu pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Nah ini fungsinya adalah melayani masyarakat terkait semua urusan, baik itu untuk ahli waris, mungkin surat keterangan miskin, atau mungkin surat yang lain kira-kira, termasuk Adminduk juga. Nah ini sehari kita melayani kurang lebih ada 50 ya. Lumayan banyak ya. Karena kita tahu bahwa Kecamatan Kramat Watu ini jumlah penduduknya besar. Iya betul. 101.700.000. Salah satu kecamatan gemuk ya. Iya, setelah Cikande yang pasti. Kita masyarakatnya adalah heterogen, yaitu masyarakat di sini mayoritas pendatang ya. Makanya kita itu pelayanan sehari minimal bisa 50. Makanya kita ada petugas yang khusus kurang lebih 2 atau 3 orang yang melayani dan tidak boleh kosong. Iya betul. Oke Bu. Nah sekarang kan kita udah tahu nih paten di Kecamatan Kramat Watu lumayan banyak. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan santai sambil duduk nih, capek soalnya kalau sambil berdiri nih Bu. Yuk ada tempat Bu? Ada, kita di luar supaya enak dilihatnya. Mangga Bu Camat, mangga. Nah sekarang kita udah duduk santai, bisa ngobrol-ngobrol dengan tenang dengan Bu Camat. Bu mohon maaf nih saya mengganggu beserta tim datang ke kantor kecamatannya yang memang seharusnya Ibu sudah pulang ya, bertemu keluarga. Tapi saya ucapkan terima kasih Bu mau menerima kami ngobrol-ngobrol nih. Bu, apa aja sih kesibukan Ibu sekarang ini ketika baru pertama datang ke sini, langsung baru 2 bulan ya Bu ya, langsung jadi tuan rumah MTQ. Ya, terima kasih Bu Neri. Gini, saya baru 2 bulan duduk sebagai camat Kecamatan Kramat Watu. Selanjutnya mendapatkan tugas nih. Iya, betul. Mendapatkan tugas sebagai tuan rumah MTQ ke-53 tingkat Kabupaten Serang. Nah, karena kita bersinergi dengan semua unsur dari Muspika, dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga-lembaga yang lain, alhamdulillah kita ini menjadi tuan rumah yang sukses. Kita selama 4 hari ya kita di sini, dan alhamdulillah karena kita bersinergi dan berkolaborasi, kita bisa memfasilitasi LPTQ tingkat kabupaten untuk melaksanakan MTQ tingkat kabupaten ke-53 di Kecamatan Kramat Watu. Dan alhamdulillah kita mendapatkan juara kedua ya, tepuk tangan juara umum kedua gitu ya. Itulah ini kerjasama semua dengan semua unsur, terutama anak-anak didik kita ya, itu yang menjadi tamu dan kira-kira yang ikut lomba ya Bu ya, alhamdulillah semua kafilah membantu kami dan bisa
melaksanakan tugas dengan baik, dan kita bisa memfasilitasi semua 28 kecamatan bisa menikmati suasana Keramat Watu meskipun hiruk pikuk ya. Di sini ada industri. Kebetulan kita di sini adalah jalan nasional, jadi alhamdulillah semua lancar dan sukses. Ya, gitu, nggak ada macet-macet, nggak ada kendala ya yang betul yang kita prediksi tadinya macet ternyata enggak. Iya, gitunya. betul. Berarti memang hasil dari sinergi Ibu dengan unsur Muspika yang ada di Kecamatan Keramat Watu. Ibu tuh hobinya apa sih? Saya udah lama banget kenal sama Bu Yayu, tapi ternyata belum tahu hobinya gitu. Kalau bisa sehobi kan bisa hobi bareng gitu. Ya biasa ya, kalau hobi dasar mah sebenarnya sebagai ibu rumah tangga yang pasti memasak ya. Kedua adalah kebetulan saya hobi seni. Termasuk sebenarnya apa tuh? Saya itu bisa menyanyi, Bu. Nah, saya mau menyanyi Bu Neri nih. nari juga tadi. Nah, dulu memang waktu saya masih kuliah tuh, Bu, itu suka ikut lomba nari. Tapi karena sekarang ini nari apa? Jaipong? Tradisional dan modern. Apa tuh, Bu? Apa narinya, Bu? Kalau kebetulan saya dulu sering. Kalau saya soalnya nggak bisa nari, jeger sama badan saya. Narinya tari Jawa aja. Nari Jawa. Tari modern. Jaipong. Gitu. Betul. Jaipong. Iya. Itu mangga nanti kalau nyanyi genrenya apa tuh, Bu? Biasanya karena saya juga suka nyanyi masalahnya. Kalau Bu Neri pasti genrenya rock. Rock ya. Kalau saya mau pop saja, yang slow saja. Iya, sesuai dengan melo ya. Bu Yayu kan melo, melankolis gitu kan. Ya, Bu, Ibu kan sebelumnya di Kecamatan Baros. Ya, kemudian dipercaya oleh Ibu Bupati untuk memimpin wilayah atau kecamatan yang lumayan besar dibandingkan Baros kemarin. Betul. Nah, bagaimana sih proses Ibu ini yang tentunya 2 bulan tuh pasti prosesnya jatuh bangun lah ya. Betul. Untuk beradaptasi di tempat wilayah yang baru gitu, dengan kecamatan yang desanya lebih banyak, terusnya karakteristik penduduknya tentunya berbeda pula. Itu tolong ceritakan, Bu. Ya, baik, Bu Camat Waringin Kurung ya. Saya dipercaya untuk memimpin Kecamatan Keramat Watu. Memang bagi saya adalah sebuah tantangan ya. Itu cuman kita profesional saja, karena memang sebagai ASN harus siap ditugaskan di mana saja. Nah, memang kalau menurut wilayah, kalau Baros itu lebih kepada homogen, maksudnya masyarakatnya masih asli daerah sana. Tapi kalau Waringin Keramat Watu ini sudah heterogen. Waringin itu punya saya, Bu. Betul. Saya melihatnya Bu Neri Waringin Keramat Watu ini lebih heterogen. Nah, makanya sangat beda ya. Jumlah penduduknya juga kalau banyak di juga ya. Baros itu hanya 51.000, di sini 101.778. Nah, itu dan penduduknya banyak pendatang di sini. Makanya sangat berbeda. Saya harus banyak belajar memang. Saya harus banyak belajar, bersinergi, berkolaborasi dengan masyarakat, dengan alim ulama, dengan lembaga, dengan tokoh masyarakat, supaya bisa menyelami dan mengetahui apa yang harus saya perbuat di Kecamatan Keramat Watu ini supaya Keramat Watu bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, di sini seperti tadi sudah saya ceritakan bahwa dalam satu hari itu sampai 50 kita layani di pelayanan paten. Itu karena memang masyarakat kita banyak ya. Nah, di sini daerahnya juga bukan hanya pertanian, ini campur dengan daerah industri di sini. Nah, di sini selain kita ini ada komoditi bawang merah, ya mungkin Bu pertaniannya ya. Bu Camatnya sudah tahu. Saya pernah ngerasain tuh bawang merahnya. Bagus, hampir kayak Brebes, Bu. Iya, betul. Nah, ini juga ada industri. Kita tuh industri di sini kurang lebih ada 190 industri perusahaan. Dalam satu di Kecamatan Keramat Watu ini. Nah, ini baik besar maupun kecil ya. Nah, selain kita punya pertanian bawang merah, kita punya komoditi padi. Nah, ini ada kurang lebih ada di 8 desa yang ada di Kecamatan Keramat Watu ini. Makanya sangat berbeda, tapi saya harus belajar supaya saya segera menyesuaikan
dan bisa membantu masyarakat dan melayani masyarakat Kecamatan Keramatwatu itu dengan baik dan membawa Kecamatan Keramatwatu ini bisa lebih maju dan sejahtera. Itu intinya. Iya betul Bu, karena dimanapun ditempatkan kita kan pasti punya pengalaman baru ya, otomatis belajar lagi karena setiap tempat itu pasti berbeda gitu. Kulturnya berbeda. Nah kalau misalnya kalau Kecamatan Keramatwatu ini perbatasannya kan di tengah-tengah nih Bu, saya lihat ya. Perbatasannya dengan kota mana aja sih, dengan mana? Kita perbatasan dengan Cilegon, Bu. Bisa perbatasan dengan kota Serang ya. Nah itu yang pasti masyarakatnya itu tadi heterogen Bu ya. Jadi ada nelayan juga ada. Kita arah ke sana itu dengan kota Serang. Terkait dengan laut ya, Pulau Ampel ke sana kan sudah laut Bu ya itu. Nah, pesisir itu Pulau ya, Ampel ya. pesisir. Pulau Ampel, Bojonegara, Keramatwatu. Dengan Waringin Kurung juga terlalu berbatasan juga dengan kecamatan saya ya. Itu. Gitu. Makanya pertanian di sini ada, industri ada karena dekat Cilegon dan Pulau Ampel dan Bojonegara. Nah, di sini karakteristik masyarakatnya juga beda ya pasti. Makanya kita sebagai camat ini yang memimpin wilayah harus bisa memfasilitasi antara industri dengan masyarakat, dengan pemerintah desa, supaya mereka ketemu benang merahnya gitu. Nah, jadi rencananya kita juga akan mengundang para pengusaha yang ada di Kecamatan Keramatwatu. Kalau kita lihat itu belum ada forum HRD Bu. Karena salah satu fasilitas koordinasi yang gampang yaitu adalah untuk ada forum HRD. Nah itu nanti kita rencanakan, karena kemarin kita mengambil pendapat dari para kepala desa supaya sepertinya ada sedikit miss dengan industri. Makanya kita akan membuat forum HRD. Nanti kita akan ada pertemuan dengan para pengusaha. Lebih mudah koordinasinya. Betul, ya. Jadi itu. nggak harus semuanya ke Ibu gitu kan, ada perwakilan dari salah satu HRD itu. Itu kapan kira-kira akan dilakukan rapat koordinasi? Insya Allah segera. Nanti kita bersurat kepada desa kira-kira harus perusahaan mana yang harus diundang. Karena memang yang tahu pasti perusahaan mana-mana yang masih beroperasi itu adalah desa Bu. Jadi karena memang kemarin kita mendapatkan beberapa aduan dari beberapa kepala desa dan masyarakat, sepertinya ada benang merah yang harus diluruskan di sini. Makanya kita sebagai pemimpin wilayah di Kecamatan Keramatwatu supaya semua kondusif, kita fasilitasi dengan baik gitu. Ada berapa desa Bu di Kecamatan Keramat? Kita ini di Keramatwatu ada 15 desa, 319 RT dan 82 RW gitu. Bagaimana nih hubungan Ibu nih seorang perempuan ya dengan para kepala desa nih? Chemistry-nya udah terbangun apa belum nih Bu? Baik Bu Neri. Yang pasti saya baru 2 bulan di sini ya, tapi alhamdulillah dengan para kepala desa chemistry-nya sudah terbangun. Dan kebetulan kita ada 1 kepala desa perempuan. Nah itu saya sangat senang, yaitu Desa Serdang, betul. Makanya supaya saya matching dan sinergi dengan para kepala desa, saya masuk kepada ibu-ibu kadesnya melalui arisan dan kumpulan. Itu sama dengan saya Bu, karena kita perempuan. Bukan hanya sama bapak-bapak kepala desanya. Apalagi kalau saya mah dua-duanya perempuan, nggak punya ibu. Makanya benar ya. Nah, jadi kita masuk ke ibu-ibu. Kita juga masuk kira-kira kegiatan kepala desa yang bisa saya masuk Bu, seperti arisan dengan para kepala desa, mungkin dalam 1 bulan 2 kali pertemuan. Dan kita juga rutin ada yang namanya rapat minggon Bu. Rapat minggon itu kita menjaring kira-kira ada masalah apa di desa supaya segera kita selesaikan dengan baik. Ya, gitu. Mendengarkan keluh kesah kalau rapat minggon kan, aspirasi, keluh kesah, segala macam yang ada permasalahan di desa supaya diperbaiki bersama-sama kan segala permasalahannya. Terus Bu, ada program apa aja sih di Ibu Yayu nih untuk kedepannya nih sebagai camat baru di sini gitu?
Baik Bu Neri, yang pasti saya kesini pertama yang saya lihat adalah sampah. Sampah ya. Memang sih saya lihat sampah udah bagus tuh sekarang. Nah, itu di mana-mana udah nggak ada sampah loh. Semua sampah semua. Makanya begitu saya masuk ke sini, pertama saya lihat adalah yang jalan protokol. Nah, saya selalu setiap hari Jumat ada jumsih membersihkan sampah yang ada di jalan protokol, yaitu sampah liarnya. Sampah gitu. liar ya. Dan selanjutnya kita akan membuat bank sampah yang pasti ya. Tapi kita juga sebenarnya sudah ada Bu bank sampah itu kan Ketua Karang Tarunanya. Betul, kebetulan ada tiga desa, Hmm. desa yang sudah punya bank sampah. Cuman saya harapkan di sini akan bertambah ke desa-desa yang lain. Targetnya dan pengolahan untuk sampah organik dan non organiknya mungkin bank sampah ya. Tapi kalau organiknya kita akan membuat maggot. Nah, maggot yang sudah ulet itu Bu. Betul. Waduh. Kebetulan itu yang sudah saya lakukan di Baros ya? Barosnya. Jadi itu bakal makanya, diadopsi dibawa tarik ke sini. Dan insya Allah bisa lebih besar di sini karena lahannya banyak. Dan kemarin kita sudah komunikasi dengan para kepala desa, ternyata mereka welcome, mau Bu. Selanjutnya menyambut kita baik ya. Betul, menyambut baik karena apapun itu sampah itu harus ada solusinya. Nah itu kan setiap hari ada, baik itu sampah rumah tangga, sampah pasar dan sebagainya. Dari situ memang kita sudah punya armada banyak ya, tapi kadang-kadang tidak cukup dan membuangnya juga kadang-kadang bingung gitunya kemana gitu. Dan nanti juga saya harapkan dari Pemda kan mungkin ada program untuk pemusnahan sampah itu ya. Dan saya harapkan nanti di Kecamatan Keramat Watu ini mendapatkan program itu, supaya mesinnya itu ya. Nah, karena kan yang baru kemarin Kibin ya. Betul, makanya kita masyarakatnya kan besar. Kita bisa bareng nih. Betul, Waringin Kurun dengan Keramat Watu bisa join nantikannya itu. Nah selanjutnya Bu, yaitu tadi yang kedua adalah kita programnya membentuk forum HRD. Karena apapun itu CSR juga harus jalan. Mungkin sudah jalan. Mungkin di ring 1 ya sudah jalan, tapi saya harapkan lebih terkoordinir. Betul. Lembaganya juga harus ada, dan kira-kira kalau memang perusahaan itu sudah ada CSR, nanti kalau sudah itu terkoordinir yang pasti harus dilaporkan kepada pemerintah, supaya kita tahu perusahaan si A si B-nya sudah melaksanakan CSR nih, gitu kan. Makanya biasanya kalau ini ada penghargaan Bu setiap tahun provinsi itu, kalau kita melaporkan itu baik dari Kementerian Sosial, provinsi biasanya ada. Ada ya, Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan potensi di situ selain industri, terusnya pertanian. Kalau yang saya tahu sih ada potensi wisata juga nih Bu. Betul. Ada potensi wisata apa aja tuh Bu yang saya dengar? Yang saya kenal sih, cuman saat ini hanya itu. Tempat Tasikardi itu ya, betul. Tasikardi. Bisa tolong jelaskan nggak Bu? Betul. Tasikardi itu. Tasikardi kebetulan deket dari sini ya, dari kecamatan. Deket. Nanti kita hanya 10 menit kita ke sana ke Tasikardi, dan selanjutnya ke sana lagi itu Dakota Serang ya, yang Kasemen itu ya. Nah Tasikardi itu kan peninggalan dari Kesultanan Banten. Nah itu dulu ceritanya bahwa Tasikardi itu danau buatan untuk tempat pemandian putri dari Kesultanan Banten. Nah sekarang itu tetap dipelihara dan dikelola untuk wisata sebagai masukan dari desanya tersendiri gitu. Ada di desa mana tuh Bu? Margasana ya. Margasana. Banyak yang berkunjung ke Tasikardi? Lumayan, cuman karena kemarin COVID ya berkurang. Cuma sekarang sudah mulai bergeliat lagi. Sudah mulai banyak lagi. Bu udah pernah ke sana, Bu Camat? Sudah. Saya belum pernah ke sana. Mangga nanti kita ajak ke sana. Bagaimana tuh pengelolaannya tuh untuk Tasikardi? Kalau Tasikardi itu tadinya dikelola BUMDesnya. Cuman karena COVID jadi akhirnya lepas mungkin ya, karena sayang banget ya. Ya dikelola oleh swasta gitu. Sayang ya. Dan untuk mata pencaharian penduduknya ini Bu, selain kan tadi ada bertani, jasa juga, terusnya pekerja pabrik pastinya.
Kalau untuk nelayan tuh seperti apa sih Bu? Saya baru tahu, ini saya baru mendapat informasi ketika baca-baca tentang keramat watu, ada potensi apa aja. Ternyata ada nelayan juga. Nah, untuk mata pencaharian nelayan itu penduduk tuh seperti apa, besar apa tidak gitu? Ya, memang kita nelayan ada, yaitu perbatasan khususnya di Desa Trate, Bu. Trate itu perbatasan dengan Pulau Ampel Bojonegara, itu nggak sebesar yang di Kota Serang ya memang, tapi itu ada beberapa memang antara Trate dan Pamengkang, itu daerah nelayan. Nah itu memang sempat itu sama waktu COVID juga itu sempat berhenti Bu, karena memang nelayan itu. Betul ya, dan lokasinya itu juga makin sempit arah nelayannya itu karena memang karena lokasi industri. Oh, lokasi industri. Ya. Jadi udah makin sempit wilayahnya. Jadi kalau mau turun ke laut itu mereka harus jauh dulu. Biasanya sudah agak deket gitu ya turun ke lautnya. Tapi sekarang makin sempit, makanya nanti saya harapkan juga ada komunikasi juga dengan perusahaan yang terkait di situ, supaya kita mencari solusi dan para nelayan. Ya, itu para nelayannya itu tidak terkurangi dari hasil tangkapannya. Dan ini hasil untuk apa dari nelayan Bu, kita di sini ini loh penghasil biasanya apa ya, pindang tongkol ya. Oh iya, saya tempatnya pernah, di sini. Saya pernah itu di Harjatani itu, Harjatani ya, Harjatani. Saya pernah. Betul, Harjatani itu pindang tongkol di sini banyak. Makanya selain pindang tongkol itu ada telur asin ada yang namanya apa, gemblongnya. Gemblong. Sama opak Bu ya. Itu hasil itu kesukaan dari, saya semua itu Bu. Oh iya, boleh nanti kita pesenkan. boleh. Oh iya, itu untuk wisata juga kita ada Gunung Pinang Bu. Iya, wisata Gunung Pinang itu juga ada, makanya Gunung Pinang ada apa aja sih Bu di Gunung Pinang? Sebenarnya Gunung Pinang ini hanya spot foto ya. Spot foto sama trek untuk goes. Goeser sejati biasanya sudah pernah deh. Oh, Gunung Pinang. Itu sama dengan Waringin ada tuh Binangun ya. Betul. Cibangkong tuh. Nah, di sana kalau untuk spot fotonya bagus banget Bu. Itu bisa dari atas bisa lihat laut dan Kota Serang di situ. Oh gitu. Belum pernah? Belum. Ketinggalan zaman. Saya ketinggalan. Zaman nggak, nanti kita ajak. Saya hanya di dalam tempat saya sendiri doang. Belum jalan-jalan sampai Keramat. Bu, untuk penutup nih. Apa sih harapan Ibu sebagai camat di Keramat Watu untuk masyarakat Kecamatan Keramat Watu khususnya dan umumnya untuk masyarakat Kabupaten Serang? Baik Bu Neri, yang pasti harapan saya adalah pertama saya harus bisa berkolaborasi dan bersinergi ya. Baik dengan masyarakat umumnya, dengan tokoh masyarakatnya, dengan lembaganya, semua unsur yang pasti. Dengan kita bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk semua unsur, kita akan bisa membangun Keramat Watu ini menjadi lebih baik dan sejahtera. Dan yang pasti kita harus mematchingkan ya program-program yang ada di Kabupaten Serang, yaitu mengikuti dari visi misi dari Ibu Bupati kita gitu. Makanya saya harapkan dari masyarakat tetap apapun itu bersinergi dengan pemerintah kecamatan supaya apapun masalah yang ada di masyarakat kita akan carikan solusinya gitu. Jadi satu yaitu bisa bersinergi dan berkolaborasi. Bu, ada pesan-pesan nggak sih untuk masyarakat Kecamatan Keramat Watu nih dari Ibu Camat nih? Siap. Yang pasti ada ya, supaya kita saling mengingatkan saja. Saat ini musim hujan ya. Saya harapkan masyarakat membuang sampah jangan sembarangan. Dan saya harapkan dari masyarakat dan Pak Kades itu bisa melaksanakan gotong royong dan kerja bakti setiap hari Jumat karena supaya tidak ada terjadi banjir dan musibah yang tidak diinginkan. Kedua, ini mendekati pemilu, jadi ayo kita sukseskan pemilu ini dengan baik, kita dengan kondusif, dan kalau ada berita-berita yang tidak benar, tolong konfirmasi kepada aparat, baik itu kepolisian dan aparat pemerintah. Dan selanjutnya, ayo kita juga sukseskan program-program Ibu Bupati Kabupaten Serang, Ibu Hajah Ratu Tatu Kasana SEMAK, supaya kedepannya
Kecamatan Kramatwatu lebih baik pada khususnya dan Kabupaten Serang pada umumnya. Mungkin itu saja yang pesan untuk masyarakat dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Camat. Nah, ini selesai juga nih ngobrol-ngobrol seru kita dengan Ibu Camat Kramatwatu. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan, terutama untuk masyarakat Kecamatan Kramatwatu. Ingat pesan-pesan Ibu Camat nih, jangan sampai lupa musim hujan. Iya. Ya, jangan buang sampah sembarangan kalau tidak ingin banjir. Iya. Mungkin itu aja. Ibu, makasih banyak. Ya, sama-sama. Sehat selalu, Bu Neri. Ya, siap. Ya, sukses. Ya. Dadah, dadah Bu, dadah. Dadah, sampai jumpa.